Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Yang saya hormati Ibu Hajah Isyadiah SAG FPD. Saya di sini. Ya. Nanti sama bilang ya. Dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Esa atas kehendak kita bisa berada di kelas pagi ini. Perkenalkan, saya Febrian Cahrina sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Widya Jastri, Dinda Oktaviani, dan Suryani. Adapun yang akan kami bahas di sini tentang hakikat dan martabat manusia. Adapun yang akan kami bahas ada definisi hakikat manusia dan kehidupan manusia, definisi manusia dalam perspektif Islam, fase proses penciptaan manusia dalam Islam, dimensi kepribadian manusia, peran dan tanggung jawab manusia, serta fitrah dan tujuan hidup manusia. Baik, selanjutnya masuk ke poin pertama yang akan disampaikan oleh Widya Jastri. Baik, kita di sini masuk di materi yaitu definisi hakikat manusia dan kehidupan manusia. Jadi pada hakikatnya manusia dilihat bukan dari unsur-unsur penyusunnya atau dari arah pemikiran yang menjadi hakikat utama yang melandasinya, melainkan dari sifat nafsu, rasa percaya diri dan ego yang nyata, kekinian dan dinamis, kesatuan diri dan realisasi modern dalam perbuatan manusia. Sesungguhnya sifat dan hakikat manusia itu baik, benar, dan indah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang memiliki sifat-sifat luhur seperti manusia. Dan next kita masuk di materi definisi manusia dalam Islam. Manusia diciptakan oleh Allah SWT melalui proses alam yang terjadi tahapan. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu yaitu tubuh. Tubuh itu adalah bentuk fisik manusia yang terdiri dari organ-organ dan anggota badan lainnya yang berfungsi untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, yang kedua ini ada kehidupan. Kehidupan itu keberadaan dan pengalaman manusia di dunia yang mencakup proses tumbuh, berkembang, berinteraksi, dan berupaya mencapai suatu tujuan. Lalu yang ketiga ada pikiran. Pikiran itu bagian dari diri manusia yang berfungsi untuk berpikir, merencanakan, memahami, dan membuat keputusan. Dan yang terakhir ada tahapan nafsu, yaitu dorongan atau keinginan yang ada di dalam diri manusia, seperti keinginan untuk makan, berprestasi, atau memenuhi keinginan lainnya. Nah, manusia mempunyai ciri-ciri biologis tertentu yang membedakannya dengan hewan. Mereka berjalan tegak, memiliki otak yang lebih berkembang, dilengkapi dengan organ dalam saluran pencernaan dari unsur hara yang diambil dari tanah. Kemudian yang kedua ada nutfah. Nutfah arti asli kata Arab yaitu nutfah adalah setes air yang basah. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa sperma manusia yang keluar dari alat kelamin pria mengandung sekitar 200 juta sperma. Yang ketiga ada alaqah, gumpalan darah. Embrio berkembang pada tahap tersebut melalui momen internal yang diketahui seperti pembentukan darah pada pembuluh darah tertutup untuk melakukan sirkulasi metabolik penuh melalui plasenta. Kemudian ada mudghah, yaitu segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Mudghah berasal dari kata yang berarti mengunyah. Pada fase ini embrio disebut mudghah karena bentuknya masih dalam kadar kecil seukuran dengan sesuatu yang dikunyah. Kemudian ada idzam, pembentukan tulang. Embrio berkembang dari bentuk semula yang hanya berupa sepotong daging hingga menjadi jaringan tulang, membentuk tulang belakang dan struktur tulang lainnya. Kemudian ada kisah al-izdam, penutupan tulang dengan daging atau otot berarti membungkus dan tulang artinya daging. Yang ketujuh ada taswiyah.
Taswiyah tahap ini mengisyaratkan bahwa manusia mempunyai sesuatu yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Sesuatu itu adalah ruh penciptaan yang menjadikan manusia mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang hingga mencapai kesempurnaan wujud. Kemudian ada dimensi kepribadian manusia. Pertama ada aspek fisik manusia. Pandangan sepihak terhadap manusia lebih menekankan pada realitas fisik dan pekerjaan. Premis ini menunjukkan bahwa keberadaan dan kehidupan seseorang sangat ditentukan oleh penampilan fisiknya. Kemudian ada aspek psikis manusia. Aspek kejiwaan atau aspek rohani adalah sesuatu selain jasad dan wujudnya berbeda dengan wujud jasad. Secara etimologis, rohani berarti jiwa, sesuatu yang imateri, sepramateri. Makna etimologis meliputi al-ruh, al-naf, al-qalb, dan al-aql. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab manusia. Peran manusia menurut Islam, peran yang dipedomani Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-36 adalah melaksanakan ajaran Allah sekaligus mengawali penanaman ajaran Allah agar seseorang bisa menjadi pelaku ajaran Tuhan, apalagi menjadi pionir yang harus dimulai dari diri sendiri dan keluarganya, lalu berpindah ke orang kaum. Peran yang harus dilakukan khalifah sebagai diperintahkan Allah dalam Quran Surat An-Naml ayat 15-16 yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan Al-Mu'min ayat 54 yang artinya untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berkafir. Tanggung jawab manusia. Manusia diserahi tujuan hidup yang dipercayakan kepada Allah dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Misi kehidupan yang diemban umat manusia di muka bumi serta misi mengelola dan melestarikan alam. Khalifah artinya wakil yang diutus oleh Allah untuk mendatangkan kesejahteraan di muka bumi. Kekuasaan manusia sebagai wakil Tuhan dibatasi oleh peraturan dan perundang-undang yang diwakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan, baik yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran maupun yang terdapat di alam. Ruang angkasa, perwakilan mereka yang melanggar batasan keterwakilan yang telah ditentukan menjadi wakil yang mengingkari posisi dan perannya serta mengkhianati keyakinan yang diwakilinya. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwakilinya agar dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan firman Allah Quran Surat 35 Fatir. Dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Selanjutnya ada fitrah dan tujuan hidup manusia. Fitrah manusia merupakan salah satu bentuk sistem yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh makhluk hidup. Fitrah yang berhubungan dengan manusia adalah apa yang Allah ciptakan pada manusia dan berhubungan dengan tubuh, pikiran, dan roh manusia. Setiap memiliki syarat penggunaan dan masa pakai. Oleh karena itu, di masa lalu tidak ada spesies spesifik, jadi sekarang tidak ada arti pembagian. Makna mengambil arti lain, hal yang berbeda, penciptaan dan penampakan. Tujuan hidup manusia, makna kehidupan manusia, siapakah kita dan dari mana kita berasal, kemanakah kita akan pergi dan apa tujuannya kita datang ke dunia ini dan hidup. Inilah pertanyaan yang diajukan Al-Ghazali untuk membantu kita berpikir tentang siapa diri kita dan apa tujuan hidup, makna dan kepuasan hidup, menentukan nilai dan martabat seseorang.
Sebagian orang menganggap manusia hanya sekedar materi, ada pula yang menganggap manusia sebagai makhluk biologis atau mamalia, dan tujuan hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis yaitu makan dan minum. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah manusia dapat digambarkan oleh para ilmuwan dengan istilah Al-Insan, Bani Adam, dan Al-Nas, merupakan fase prima yang secara fitrah sebagai potensi dasar manusia, sekaligus menjadi karakter personalitas dan eksistensi manusia. Konsep kausa material ini sepenuhnya menjadi keistimewaan manusia yang membedakannya dengan makhluk lain dan di muka bumi, serta berimplikasi kepada adanya peran dan tugas kekhalifahan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dari kelompok 6, pertanyaannya, apa peran agama dalam memperjuangkan martabat manusia? Sekian, terima kasih. Siapa namanya? Nama saya Sylvia Putri Anggraini dari kelompok Sylvia Putri. Sylvia. Jadi kalau kita masuk perkenalkan nama saya stop dulu. Sylvia. Langsung jangan dulu. Jadi masih gak ada jeda, harus jeda dulu. Biar jelas. Karena Nabi menyuruh kalau menyebutkan nama itu harus jelas. Ya? Oke. Kelompok berapa Sylvia? Dari kelompok 3 Ibu. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan martabat manusia dalam Islam dan mengapa martabat ini dijunjung tinggi? Baik, perkenalkan nama saya Alvina Eka Ramadhani dari kelompok 4. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu mengapa aspek fisik dan psikis penting dalam memahami martabat manusia? Nama saya Febrianti dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, apakah pemahaman tentang martabat manusia bisa mendorong seseorang untuk bertindak lebih etis dan bertanggung jawab dalam kehidupannya? Masih. Perkenalkan, nama saya Ervita dari kelompok 5. Pertanyaan saya, mengapa beberapa orang merasa kehilangan martabat mereka dalam situasi tertentu seperti kemiskinan atau diskriminasi? Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu individu tersebut agar merasa dihargai? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farma. Apa peran agama dalam memperjuangkan martabat manusia? Agama berperan penting dalam memperjuangkan martabat manusia dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dalam ajaran Katolik, martabat manusia dianggap sebagai cerminan dari Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi, serta mendorong keadilan sosial dan kebebasan individu. Sementara itu, dalam Islam, martabat manusia diakui sebagai hak yang diberikan oleh Allah dengan menekankan pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua agama menekankan pentingnya saling menghormati dan menciptakan lingkungan damai untuk semua. Oke, hebat ya. Islam itu adalah satu-satunya negara agama yang menjunjung tinggi HAM. Ya. Jadi kedudukan agama itu luar biasa untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Itu sebenarnya. Lanjut ya. Ibu stressing aja. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sylvia. Apa yang dimaksud dengan martabat manusia dalam Islam dan mengapa martabat ini dijunjung tinggi? Martabat manusia dalam Islam merujuk pada kedudukan dan harga diri setiap individu sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki kemuliaan dan potensi untuk mencapai kebaikan serta kesempurnaan. Dalam pandangan Islam, Allah menciptakan manusia dengan berbagai keistimewaan dengan akal, hati nurani, dan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan buruk. Kemudian alasan mengapa martabat manusia dijunjung tinggi dalam Islam. Yang pertama ada manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik. Setiap individu dilihat sebagai makhluk yang memiliki nilai dan kedudukan yang tinggi di mata Allah. Yang kedua diberi akal dan fitrah yang baik. Manusia
diberikan tanggung jawab untuk menggunakan akal dan hati untuk mencari kebenaran dan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Oke, pas sudah itu jawabannya. Lanjut ya. Silakan. Bisa diterima? Ibu pas-pas saja. Ya, lanjut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina Eka, yaitu mengapa aspek fisik dan psikis penting dalam memahami martabat manusia. Jadi aspek fisik dan psikis sangat penting dalam memahami martabat manusia karena keduanya itu saling melengkapi. Aspek fisik itu mencakup tubuh dan kemampuan biologis yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan aspek psikis meliputi pikiran, perasaan, dan moralitas yang membedakan manusia dari makhluk lain. Nah, kedua aspek ini itu berkontribusi pada pengembangan identitas dan potensi suatu individu. Contohnya saja ketika seorang memahami dan mengintegrasikan kedua aspek ini, mereka dapat menghargai martabatnya dan orang lain serta berperilaku etis dalam bermasyarakat. Ya, jadi ada penelitian yang luar biasa yang menyimpulkan bahwa apabila seorang manusia itu mempunyai ciri-ciri, maaf, ini berdasarkan penelitian yang menyatakan ciri-ciri yang terdapat di tubuh orang, maka itu kemungkinan besar dia mempunyai sifat-sifat yang negatif. Apakah itu jangan kadang-kadang ada, kan kadang-kadang kita melihat orang jalan seperti kayak itu ya itu, kemudian cara makan, serakah, kerah itu serakah. Ini udah penuh, ini belum mengumpal aja terus. Ada nggak orang-orang perempuan, maksudnya manusia seperti itu? Ada, belum habis itu lagi. Itu termasuk ciri-ciri kerah. Nah, bisa diidentifikasi. Manusia yang punya ciri seperti itu punya sifat negatif yang lebih banyak. Bahkan dari bentuk muka, dari bentuk rahang, untuk hitung bahkan. Makanya orang zaman dulu senang itu mengklasifikasikan kalau orang hidungnya begini, kalau tangannya begini ya karakternya. Itu tidak sembarangan, mereka berdasarkan penelitian yang menjelimet itu. Bahkan orang Jawa terkenal kan semuanya ada primbon-primbonnya, itu tidak sembarangan. Nah jadi penelitian, makanya kadang-kadang kalau berteman kadang-kadang ibu fisik itu dinilai. Karena terus terang aja Nabi semua Nabi itu fisiknya cakep gagah ya. Jadi kita punya contoh cari pemimpin itu, cari fisiknya betul-betul tegap berwibawa, itu menandakan bahwa insya Allah di dalam isinya itu bagus. Kalau sudah berani pada kita, masih dipilih tua lagi, ada kemudaan apa tidak menyindir loh. Tidak menyindir, kenyataan maksudnya. Ya, itu perlu dipertimbangkan. Semua itu kan ada proses pematangan dalam diri, baik psikis dan fisik tadi yang itu. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Febrianti. Apakah pemahaman tentang martabat manusia bisa mendorong seseorang untuk bertindak lebih etis dan bertanggung jawab dalam kehidupannya? Jawabannya bisa, karena ketika seseorang benar-benar memahami martabat manusia, dia akan melihat setiap individu termasuk dirinya sendiri sebagai sosok yang berharga dan layak dihormati. Ini memupuk kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain memiliki dampak yang mendalam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ervita. Mengapa beberapa orang merasa kehilangan martabat mereka dalam situasi tertentu seperti kemiskinan atau diskriminasi? Apa yang dapat kami lakukan untuk membantu individu tersebut merasa dihargai? Orang merasa kehilangan martabat mereka karena perasaan terpinggirkan, tidak dihargai, atau diperlakukan tidak adil oleh masyarakat. Kemiskinan seringkali membuat seseorang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian diskriminasi menurunkan rasa harga diri akibat perlakuan tidak setara berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya. Untuk membantu monitor tentang kesehatan ini yang menambah iman kita nggak sempat ini ya. Nah, dari nutfah menjadi mudghah, dari mudghah menjadi alaqah dan seterusnya. Gara-gara ayat ini seorang ilmuwan siapa namanya Anasiya itu masuk Islam karena mendapat ayat ini. Betapa ternyata di Al-Quran itu sudah ada proses kejadian manusia ini.
Berarti 1500 tahun yang lalu sudah ada kejadian manusia. Sebelum ilmuwan abad pertengahan mengungkapkan proses kejadian manusia, Islam sudah ada. Nah, jadi kalau Islam ini terus dikulik, ahli kesehatan akan bertambah imannya. Percaya saja. Bukan malah kendor, malah melukas. Ternyata Islam itu luar biasa. Apalagi mengulik hadis-hadis Nabi, banyak tentang kesehatan. Makanya food combining yang ada sekarang itu jauh ketinggalan dengan Nabi. Apa yang diajarkan Nabi, masalah makan contoh saja. Pagi-pagi tidak ada isi perut, makan hitungan ganjil korma itu akan menjadi obat cacing alami. Ambil 3, 5, 7 contohnya saja. Kenapa harus ganjil? Sudah diteliti. Ternyata kalau kita makan kurma dengan hitungan genap itu menaikkan glukosa darah, ya kan? Hebatnya nanti, masya Allah. Jadi sampai di sini aja dulu, waktu kita sudah habis. Karena kalian mau kuliah, saya juga ada kegiatan lain. Ibu bawa itu akan periksa. Dari kami, mohon maaf